Cerita ini dimulai ketika suatu sore masih di suasana liburan, aku dapat DM IG yang isinya status wali kota Surabaya. Di situ ada kalender event kota Surabaya dan event pertama adalah Festival Rujak Ulek. Lalu aku coba browsing di Google, nemu website pemerintah kota Surabaya dan benar, akan ada festival di tanggal 6 Mei. Aku makin penasaran dan pengen tahu tentang festival Rujak Ulek ini. Searching di YouTube, nemu berita salah satu TV nasional. Terima kasih Anda masih di Metro Pagi Prime Time. Ribuan warga memadati festival Rujak Ulek. Lalu searching lagi, nemu video-video vlog tentang festival ini tahun lalu. Di sini terlihat banyak acara seru. Selain ngulek rujak itu sendiri, juga ada pesta kostum unik dan lomba yel-yel. Bahkan ada turis mancanegara yang datang dan ikut keroyokan makan rujak gratis di festival ini. Let me taste some, okay? Excuse me, I'm gonna taste a little bit. It is craziness. Look at these people. Aku jadi pengen ikutan makan rujak langsung di festival. Dan mulai saat itulah aku memutuskan tanggal 6 Mei aku harus berangkat ke Festival Rujak Ulek 2023. Aku sangat excited menjelang acara festival Rujak Ulek ini. Rencananya aku mau bikin konten vlog sederhana yang menampilkan acara-acara selama festival. Untuk itu aku udah siapin beberapa perlengkapan. Karena aku nggak terbiasa bawa kamera besar di outdoor, jadi aku cuma bawa beberapa mini kamera dan perlengkapannya. Tinggal masukin tas dan let's go. Lokasi acara Festival Rujak Ulek dari tahun ke tahun selalu di Jalan Kembang Jepun. Lokasinya tepat berada di pusat kota dan salah satu area pusat bisnis terpadat di Surabaya. Untuk menuju ke sana aku melewati Jalan Ahmad Yani, lewat di depan Kebun Binatang Surabaya, lurus ke Jalan Darmo, lewat depan Tunjungan Plaza, melewati Tugu Pahlawan, belok kanan ke Jalan Kebun Rojo, lalu belok kiri lewat Jalan Karet. Dan kita sudah sampai di lokasi parkir. Perjalanan dari rumah ke lokasi acara biasanya ditempuh antara 30 sampai 40 menit di hari biasa. Tapi karena pas lagi weekend, waktu tempuh di lokasi ternyata gak sampai 30 menit. Pengunjungnya mulai datang, banyak banget. Aku sampai di lokasi sekitar jam 4 sore, dan kalau menurut jadwal festival yang aku baca di berita, seharusnya acara sudah dimulai sejak jam 3 sore. Jadi pas aku datang bisa langsung ketemu dengan peserta-peserta yang berkostum unik. Sampai di depan Kapura, terlihat pengunjung sudah ramai dan sepertinya acara memang sudah mulai sejak tadi. Begitu masuk dan mendekati lokasi peserta, ternyata aku baru paham kalau acara belum dimulai. Ayo bergerak. Ayo bergerak. Bapak Ibu Satpol PP mohon bantuan untuk melakukan penyisiran sekali lagi. Wow, kostumnya keren. Mau ngulek rujak ini masih persiapan. Jadi ini pesertanya dikasih waktu untuk menyiapkan bahan-bahan, kemudian nanti akan dimulai bareng-bareng semua peserta mengolah rujaknya sampai selesai. Aku sempat baca berita di media online kalau acara festival ini start di jam 3 sore. Jadi aku pikir ketika sampai di lokasi jam 4 sore, paling tidak acara sudah berlangsung dan gak butuh waktu lama buat acara makan rujaknya. Karena seperti di tahun-tahun sebelumnya, penonton bisa mencicipi rujak yang disajikan oleh panitia dan peserta setelah selesai acara ngulek rujak. Dan itu memang tujuan utama aku kesini. Tapi ternyata sudah hampir jam 5, acara belum dimulai. Bahkan masih ada peserta yang baru datang. Oh my god. Wow.
Aku baru ingat kalau ada temannya kerjanya di lingkungan kota Surabaya. Dan kalau ada acara besar gini dia pasti tahu seluk-beluknya. Lalu aku WA dia dan langsung dibalas. Bener kan yang aku bilang tadi? Dia tahu semua tentang acara ini, termasuk jadwal acaranya. Dia pun menjelaskan dengan rinci. Di jam 4 sore, seluruh peserta sudah siap dan sebagian acara hiburan sudah dimulai. Jam 5 dilakukan penilaian untuk best custom dan yel-yel peserta oleh para juri. Jam 7 malam mulai datang para tamu undangan, termasuk kedatangan pejabat-pejabat penting, lalu dilanjutkan dengan penampilan kesenian, pembukaan, sambutan-sambutan, dan lain-lain. Sampai jam 8 malam. Di sini aku mulai panik karena acara ngulek rujaknya baru mulai jam 8 malam guys. Itu pun kalau nggak mundur, dan kalau mulai ngulek rujak jam 8 malam, kemungkinan aku baru bisa ikut makan rujak jam 9 malam. Wow. Kamu kurang masuk ini, kurang masuk ini. Tengah-tengahnya, tanda, tengah-tengahnya panggung. Berarti ini fix aku datang ke pagian. Buat siapa aja ya kalau mau datang ke festival ini tujuannya cuma mau makan rujak gratis, jangan datang sore karena belum mulai ngulek rujaknya. Mending datang malam aja. Setelah tahu jadwal acara yang masih panjang, hari masih sore, dan masih lama juga menantian makan rujaknya, aku putuskan untuk jalan keliling seluruh area festival. Aku mulai jalan di area yang kelihatan sedikit orang, tapi makin mendekat ke lokasi acara ternyata makin ramai. Salut dengan para pengunjung yang semangat sejak sore sudah datang ke lokasi ini. Dan respect buat peserta yang udah bersiap dari siang di lokasi festival ini. Makin jauh aku jalan keliling, gak tahu kenapa kayaknya sejak datang tadi aku gak sadar dan baru sekarang mikir, kenapa ada pagar di sini? Di sini, di sini, dan di sini. Ternyata pagar ini mengelilingi seluruh area acara termasuk peserta yang ada di dalamnya. Ternyata memang ini berbeda dengan festival rujak ulek di tahun-tahun sebelumnya, di mana pengunjung bebas masuk ke acara dan tidak ada pagar pemisah antara pengunjung dan peserta. Karena adanya pagar ini juga bikin sirkulasi yang kurang nyaman di area pengunjung. Aku datang ke lokasi festival masuk lewat Gapura Barat. Waktu aku jalan keliling, aku sempat melewati area di mana jalan untuk pengunjung sangat sempit. Padahal itu belum banyak orang, bahkan untuk jalan satu arah aja susah, apalagi dua arah. Aku sempat terjebak beberapa menit di sekitar area panggung utama, gak bisa jalan di situ. Tabrakan dengan arah yang berlawanan. Bahkan sebenarnya lokasi ini nggak didesain untuk pengunjung bisa muter keliling lokasi acara. Jadi pengunjung yang datang dari Gapura Barat gak akan bisa jalan menuju ke Gapura Timur. Begitu juga sebaliknya, karena jalannya sempit banget dan penuh orang. Matahari mulai terbenam, pengunjung makin ramai berdatangan, dan aku mulai tergoda untuk mencicipi kuliner yang ada di sini.
Satu hal yang menarik sekaligus agak ironis menurutku, ketika aku tidak menemukan penjual rujak sama sekali di sini. Agak aneh karena ini festival rujak ulek, salah satu makanan khas Surabaya, tapi kenapa nggak dihadirkan penjual rujak di sini? Setelah keliling melihat semua penjual makanan dan sempat nonton penampilan band di panggung kecil, akhirnya aku beli nasi goreng dan pempek. Enggak lah. Biasa kan? Di mana? Enggak. Pak, ini mau datang wali kota. Lewat sini. Kemungkinan. Waktu menunjukkan sudah lewat jam 7 malam. Penonton sudah memadati area luar pagar. Aku sempat merekam momen kedatangan wali kota yang cukup menegangkan dan seru. Menegangkan karena lihat petugas keamanan yang banyak banget. Bahkan yang bertugas mengawal kedatangan Pak Eri wali kota Surabaya gak cuma Satpol PP, tapi dari BPBD juga. Mundur Bu, maaf Bu, Setelah lama menunggu wali kota di barisan depan, aku gak sadar ternyata pengunjung makin memenuhi area dekat panggung utama. Aku coba jalan mendekat, ternyata rame banget. Sampai akhirnya aku nemu sisi lain lorong untuk mendekat dan melihat sambutan dari wali kota yang lumayan panjang. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati para konjen yang ada di konjen Australia, yang saya hormati Mega Pak Harmoni, yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati. Stop it. Get some help. Alhamdulillah, atas nama berkat rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dengan kali ini hari sehat sehingga dapat datang kepada acara Festival Rujak Ulek tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Waktu makin larut malam, aku mulai terasa capek pengen duduk. Akhirnya aku mundur dari kerumunan dan nonton acara selanjutnya lewat layar LED bersama para pengunjung yang lainnya. Seperti nonton layar tancap. Tapi ini lebih baik daripada berdesakan di luar pagar yang penuh orang. Dan gak lama kemudian aku memutuskan menyudahi penantian panjangku untuk makan rujak. Aku pulang sebelum acara benar-benar selesai dan bahkan rujak belum diulek.
Sebelum aku akhiri video ini, aku mau share sedikit unek-unek atau kritik dan saran sebagai warga Surabaya yang menonton acara festival ini. Pertama, kenapa harus ada pagar pembatas? Ketika awal aku ingin datang ke festival Rujak Ulek, tujuannya antara lain pengen makan rujak langsung di acara, melihat atraksi peserta festival, foto-foto dengan peserta yang pakai kostum unik, nyanyi yel-yel. Pokoknya kelihatan seru kalau nonton di video festival tahun lalu. Tapi waktu pertama kali datang, aku langsung kaget kok ada pagarnya. Gara-gara pagar, jadi ada jarak antara pengunjung dan acara. Pengunjung seakan kurang dilibatkan. Acara ini seperti bukan untuk pengunjung warga Surabaya yang datang. Ditambah lagi pengunjung kurang nyaman selama acara karena tempat untuk nonton yang sempit. Sekilas jadinya malah terkesan seperti sedang ada syuting sebuah acara yang gak boleh diganggu orang yang tidak berkepentingan. Aku sempat merasa kasihan juga sama peserta yang menunggu lama dari siang sampai larut malam. Jujur karena pagar tadi, acara jadi kurang berkesan buatku sebagai pengunjung. Aku yang datang sejak sore tidak bisa langsung menikmati acara Rujak Uleknya itu sendiri. Paling-paling hanya menikmati panggung hiburan. Itu pun jaraknya jauh banget, gak bisa ditonton dari lokasi yang nyaman. Dan kalau mau mendekat ke panggung itu susah karena sudah crowded dan lokasi nonton di sekitar panggung utama sangat sempit dan gak nyaman. Kedua, alasan kenapa aku pulang lebih awal adalah karena mengajak orang tua dan anak kecil. Tapi secara keseluruhan aku tetap senang bisa hadir di festival ini. Aku juga ikut bangga jadi warga Surabaya karena kini Festival Rujak Ulek jadi agenda event nasional. Wow, semua orang tahu rujak cingur asalnya dari Surabaya dan ditetapkannya festival ini sebagai event nasional tentu semakin menambah kecintaan warga Surabaya terhadap rujak. Dan sebagai warga yang tinggal di Surabaya, aku pasti akan selalu mendukung acara-acara menarik yang akan diselenggarakan di kota ini. Ada hal kecil juga yang berkesan buatku ketika aku menemukan musola dadakan pada saat sholat maghrib. Ternyata sudah disediakan musola. Respect untuk petugas dan Pemkot Surabaya.